Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel YouTube saya, Amalia Asniati. Kali ini saya akan bahas hakikat demokrasi. Yang penasaran, simak terus ya videonya sampai selesai. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan demokrasi menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln. Dalam pidato Gettysburg-nya, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yaitu Abraham Lincoln, menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Plato, demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat yang memimpin untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, menurut Charles Castello, sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara, inilah yang dikatakan dengan demokrasi. Di sisi lain, Hans Kelsen juga menuturkan tentang demokrasi. Menurutnya, pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Inilah yang dikatakan dengan demokrasi. Adapun menurut Profesor Muhammad Yamin, demokrasi adalah sebuah dasar yang ada di dalam pembentukan pemerintahan dan posisinya berada di dalam atau masyarakat pada sebuah kekuasaan untuk bisa memerintah dan mengatur supaya dapat dikendalikan dengan sah pada setiap warga negara. Nah, sekarang kita akan bahas tentang klasifikasi demokrasi. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat perhatiannya, demokrasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya ataupun mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Berkebalikan dengan demokrasi formal, demokrasi material ini menitik beratkan pada upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Dan bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Klasifikasi berdasarkan titik beratnya yang terakhir adalah demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebijakan berupa kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Demokrasi sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya kita masuk ke demokrasi yang berdasarkan ideologi menjadi landasannya. Yang pertama ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme, yang mana kekuasaan pemerintahannya terbatas, yang dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yang didasarkan pada paham komunisme, sehingga tidak mengenal istilah kelas sosial di dalam sistem pemerintahannya. Di mana demokrasi sistem ini rakyatnya umumnya lebih mendewakan pemimpin. Nah, selanjutnya berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi 2. Yang pertama demokrasi langsung, yaitu mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam pemusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara ataupun undang-undang secara langsung. Nah, yang terakhir adalah demokrasi tidak langsung, di mana paham demokrasi ini biasanya dilaksanakan melalui sistem perwakilan dan berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks.
Nah, demokrasi tidak langsung ini biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Demikianlah penjelasan dari saya tentang pertemuan ke-6 ini, yaitu hakikat demokrasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Semoga videonya bermanfaat. Bye, see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.